Hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Tren di sini. Setiap tahun umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Hari Paskah dan perayaan Paskah menjadi perayaan penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Paskah dimaknai dengan kalimat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Kalimat tersebut dimaknai dengan sepenuh hati oleh umat Kristiani. Peringatan Hari Paskah biasanya identik dengan kelinci dan telur Paskah. Perayaan ini berasal dari kebudayaan Barat kontemporer. Namun, tahukah kamu bahwa di Indonesia terdapat sejumlah daerah yang memiliki tradisi dan adat istiadat untuk merayakan Paskah dengan cara berbeda? Penasaran? Berikut kami rangkum top 6 fakta menarik tradisi Paskah di Indonesia versi Top 7 Tren. 6. Ziarah Gua Maria Sedangsono di Kulon Progo. Selama Pekan Suci, Gua Maria di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ramai didatangi oleh pejairah. Tidak ada tradisi khusus karena yang datang akan membawa lilin dan bunga untuk berdoa. Semakin dekat dengan Minggu Paskah, pengunjung yang datang lebih ramai sehingga pemandangan di sekitar gua jadi lebih indah dengan rangkaian lilin dan bunga yang dipajang. 5. Tradisi Semana Santa Flores Timur. Tradisi Semana Santa adalah tradisi Paskah unik dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, tepatnya Kota Larantuka, Flores Timur, yang telah menjadi sebuah parade budaya dan keagamaan yang bernilai wisata. Tradisi ini sudah digelar turun-temurun oleh masyarakat setempat sejak 500 tahun silam. Semana Santa berasal dari bahasa Portugis, semena berarti pekan dan Santa berarti suci. Jadi Semana Santa artinya pekan suci, di mana Semana Santa merupakan prosesi yang dilaksanakan setelah berjairah di kapal Tuan Ma, nama Bunda Maria menurut masyarakat setempat, dan dilaksanakan mulai Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga perayaan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Lalu pada pukul 12 WITA, prosesi dilanjutkan dengan arak-arakan kapal dan perahu menuju pelabuhan yang berada di seberang kapal Tuan Ma. Proses arak-arakan dilanjutkan menuju 8 titik armida atau perhentian kehidupan. Selama prosesi berlangsung, beribu lilin dihidupkan di sepanjang rute prosesi, dan para pejairah juga akan membawa lilin di tangan mereka. 4. Tradisi Kure, Nusa Tenggara Timur. Tradisi Kure adalah sebuah tradisi Paskah yang dirayakan oleh masyarakat Kote di Kota Noi Muti, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada Kamis Putih dan Jumat Agung, di mana umat Katolik setempat akan berjalan sebagai pejairah dari satu rumah ke rumah lain untuk berdoa bersama dan merenungkan sengsara Yesus Kristus. Kata Kure sendiri berasal dari kata Latin curere yang artinya berlari atau berjalan. Umat paroki mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan warisan misionaris Portugis yang memperkenalkan pada tahun 1642. Ritual dimulai dengan pembersihan salib dan patung Yesus Kristus dan Bunda Maria, dan diakhiri dengan persembahan berupa uang, buah-buahan, sayur mayur, dan lontar yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sesajen ini kemudian dibagikan kepada para pejairah, kelompok doa, dan peserta ritual lainnya. 3. Tradisi Memento Mori, Palangkaraya. Memento Mori memiliki arti ingatlah akan kematian dan diambil dari bahasa Latin, dan diyakini bahwa tradisi ini diperkenalkan pada abad ke-19 selama penjajahan Belanda. Ritual ini dilakukan masyarakat Kristiani Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu Suci. Keluarga besar berkumpul dengan menyalakan lilin dan menabur bunga di atas makam dari sore hingga dini hari. Menghabiskan malam di makam tersebut dan saat fajar menyingsing di hari Minggu Paskah, akan disediakan tenda oleh gereja bagi para pejairah untuk melanjutkan perayaan dan ibadah Paskah mereka.
Masyarakat yang beragama Muslim juga turut serta membantu kelancaran lalu lintas dalam proses tradisi Memento Mori di Kalimantan Tengah ini. Dua, tradisi Jalan Salib, Wonogiri. Jalan Salib adalah satu ritual dalam merayakan Paskah yang berasal dari abad pertengahan, di mana tradisi Jalan Salib pada perayaan Paskah sudah menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Wonogiri, Jawa Tengah. Setiap tahunnya warga setempat akan melakukan tradisi ini saat hari Jumat Agung dengan cara berjalan memanggul salib ukuran raksasa ke puncak Gunung Gandul dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 3 km. Ritual ini dilakukan sebagai napak tilas penderitaan Yesus Kristus yang berjalan sambil memikul salib hingga ke Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Satu, Buha-Buha Ijuk, Sumatera Utara. Serupa namun tak sama dengan Memento Mori, masyarakat Sumatera Utara di daerah Girsang, Sipangan Bolon, Nagasaribu, dan Parapat punya tradisi unik merayakan Paskah dengan cara berjairah ke makam keluarga atau orang yang dicintai bernama Buha-Buha Ijuk yang dilangsungkan tepat di Minggu Paskah. Tradisi ini dimulai dengan bunyi lonceng gereja pada pukul 4 pagi. Setelah lonceng dibunyikan, masyarakat akan berjalan menuju makam keluarganya masing-masing, dan tradisi jairah ini dimaknai masyarakat setempat sebagai perumpamaan Maria Magdalena yang pergi ke makam Yesus di pagi buta. Makam yang gelap gulita pada hari Paskah tepatnya pukul 4 WIB akan diterangi cahaya lampu dan lilin yang dihidupkan keluarga pejairah di sekitar malam. Setelah selesai berjairah, penduduk pun akan melanjutkan prosesi dengan beribadah ke gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai top 6 fakta menarik tradisi Paskah di Indonesia, dan semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menghibur. Dan selamat menunaikan ibadah Paskah bagi umat Kristiani yang ada di Indonesia, dan semoga tradisi Paskah ini dapat dilestarikan. Dan terima kasih sudah mengikuti Top 7 Trend. Tapi jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah!